Pada suatu hari ada seorang raja terlalu besar kerajaannya dari segala raja-raja. Syahdan, maka baginda pun beranak 2 orang laki-laki. Lalu amat baik parasnya, gilang gemilang dan sikapnya pun sederhana. Maka berapa lamanya dengan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginda pun hilanglah keramatullah. Harkain, maka ananda baginda pun tinggallah dua bersaudara. Setelah demikian, maka mufakatlah segala menteri dan ulu balang dan orang-orang kaya dan orang-orang besar menjadikan anak raja menggantikan ayahanda baginda setelah sudah naik di atas tahta kerajaan. Dan berapa lamanya, maka berpikirlah saudaranya, katanya, jikalau kiranya saudaraku ini kubiarkan menjadi raja, bahwasanya aku ini tiadalah menjadi raja selama-lamanya. Maka baiklah aku menyuruh memanggil segala perdana menteri dan ulu balang dan orang-orang besar dan orang-orang kaya sekaliannya. Setelah berhimpunlah segala menteri dan ulu balang, rakyat hina-dina sekaliannya, maka baginda pun bertitah, hai segala menteri dan ulu balang dan orang-orang besar dan orang kaya dan tuan-tuan sekaliannya, pada bicaraku ini, jikalau kakanda selama-lamanya menjadi raja di dalam negeri ini, bahwa aku pun tiadalah menjadi raja selama-lamanya, melainkan marilah kita langgar dan kita keluarkan akan kakanda supaya negeri itu terserah kepadaku. Setelah sekalian menteri hulu balang, penggawa orang-orang besar dan orang-orang kaya dan rakyat sekaliannya itu mendengar titah yang demikian itu, maka mereka itu pun berdatang, sembahlah ya tuanku Syekh Alam, adapun pada pendapat akal pati sekalian ini, meskipun paduka kakanda menjadi raja ini, serasa tuanku juga. Jikalau tuanku kabulkan sembah pati sekalian ini, maka baiklah tuanku mufakat dengan paduka kakanda supaya sempurna negeri tuanku, karena paduka kakanda itu pun sangat baik dan barang kelakuan dan pekerti paduka kakanda pun baik. Di dalam pada itu pun lebih maklum ke bawah duli tuanku Syekh Alam juga. Setelah demikian sembah mereka sekalian itu, maka baginda pun berpikirlah di dalam hatinya, katanya, benarlah seperti kata menteri sekalian ini, dan siapakah lagi kudengarkan sekatanya. Setelah sudah berkata demikian di dalam hatinya, maka baginda pun masuklah ke dalam istananya, maka sekalian mereka itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Maka berapa lamanya, maka kedengaranlah kepada baginda tuan wartanya itu, maka ia pun berpikirlah di dalam hatinya, tiada berkenan supaya saudaraku ini akan daku. Jikalaulah hendak jadi raja, masakan dilarangkan dia, niscaya akulah yang merayakan dia. Tetapi apakah akan daya aku ini? Jikalau demikian, baiklah aku pergi membuangkan diriku barang kemana membawa untungku itu. Setelah sudah ia berpikir demikian itu, seketika maka hari pun malamlah, maka baginda pun sembahyanglah. Setelah sudah, maka ia pun lalulah masuk ke dalam tempat peraduan hampir istrinya, seraya bertitah kepada istrinya, hai adinda, adapun akan hamba ini sangatlah bencinya saudara akan hamba. Maka oleh karena itu, maka hamba hendak pergi membuangkan diri barang di mana ditakdirkan Allah Ta'ala. Maka tinggallah tuan hamba baik-baik memeliharakan diri tuan hamba, maka bercucurlah air mata baginda. Kelakian, maka sahut istrinya, mengapakah maka kakanda berkata demikian itu? Maka titah istrinya adalah, hamba ini mendengar kabar bahwa saudara hamba itu memanggil segala menteri, hulu balang dan orang-orang besar dan orang kaya, diajaknya mufakat melanggar kakanda ini karena ia hendak menjadi raja di dalam negeri ini. Maka itulah sebabnya, maka hamba hendak membuangkan diri barang kemana, maka tinggallah tuan baik-baik. Setelah istri mendengar kata suaminya demikian itu, maka istri pun segeralah bangun menyembah kaki baginda, serta dengan air matanya bercucur, serta katanya, walau ke langit pun kakanda pergi, adinda ikut juga. Setelah demikian, maka titah baginda, segera adinda berkemas-kemas, pagi-pagi esok hari kita berjalan kemana dikehendaki Allah Ta'ala. Kita pergi membawa untung kita, tetapi akan tuan jangan menyesal kelak. Maka sahut tuan putri itu, jangankan demikian yang baik dan hari yang baik, maka tuan putri pun hendaklah bersalin. Maka katanya, aduh kakanda, lemahlah rasanya segala tulang sendi hamba ini, kalau genaplah gerangan bulannya hamil hamba ini. Hatta baginda pun berdebarlah hatinya mendengar kata istrinya itu.
Seraya disambutnya istri, maka katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang amat tolong menolong akan hambanya itu. Maka dengan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika itu juga berputarlah tuan putri itu seorang laki-laki dengan indahnya juga sebermula. Adapun anaknya itu terlalu amat baik dan gilang gemilang warna mukanya dan tiadalah dapat ditentang nyata lagi. Jikalau ke lautan api sekalipun hamba pergi juga, namun dengan gagah dahsyat, dan maka kedua suami istri itu pun berkemas-kemaslah. Setelah hari siang, maka keduanya pun berjalan seraya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar negeri, masuk hutan, masuk padang, terbit padang, masuk rimba belantara, terbit rimba belantara. Hatta maka berapa lamanya baginda dua suami istri itu berjalan, maka ia pun sampailah kepada suatu padang yang luas. Maka baginda dua istri pun berhentilah di sana. Adapun tak kala baginda dua suami istri berjalan itu, bahwa Senia itu telah hamil 8 bulan kelakian, maka genaplah bulannya itu. Orientasi. Ada seorang raja yang terlalu besar kerajaannya. Baginda memiliki 2 anak laki-laki terlalu amat baik parasnya. Sikapnya pun sederhana. Urutan peristiwa. Mufakatlah segala menteri dan hulu balang menjadikan anak raja sebagai pengganti ayahanda Baginda. Setelah naik tata saudaranya, berpikir, jikalau saudaraku ini dalam negeri ini, bahwa aku pun tidaklah menjadi raja selama-lamanya. Mari kita langgar keluarkan Kakanda, supaya negeri ini terserah padaku. Komplikasi. Setelah hulu balang dan orang-orang dan rakyat mendengar itu, mereka berdatangan dan menjawab, ya Tuhanku, meskipun paduka raja menjadi raja, supaya sempurna negeriku, karena paduka Kakanda itu pun sangat baik dan pengerti. Maka mereka pun masing-masing pulang. Baginda pun mendengar berita dan berencana untuk membuangkan diri. Resolusi, ia pun pergi pada malam hari membuangkan diri bersama istrinya, lalu bercucuran air matanya. Koda, kedua suami itu pun berkemas-kemas sampai kepada suatu padang yang luas. Mereka pun berhenti. Di sana istrinya yang telah hamil 8 bulan hendak bersalin. Baginda pun berdebar hatinya melihat istrinya. Seketika itu juga lahir anak laki-laki dengan indah warnanya muka yang tiada ditantang nyata lagi. Hema, nafsu ketamakan atau kejahatan akan hancur oleh kebenaran dan kesabaran. Alur maju, tokoh dan penokohan, raja bijaksana dan tidak sombong, menteri yang tua, sopan, baik hati, menteri dan pegawai kerajaan, baik hati dan mudah menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan dari cerita Ikaet Baktiar. Latar tempat istana, latar suasana sedia atau bahagia, dan latar waktu sepanjang hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Arkais banyak dipakai pada zaman dahulu dan sangat sulit dimengerti pada zaman sekarang. Dengan kata arkais, para pembaca akan merasa berbeda di zaman dahulu. 2. Konjungsi atau kata hubung dalam hikayat umumnya digunakan di awal kaitan agar setiap kata dan kalimat dapat berhubung dengan baik sehingga jadi lebih menarik. 3. Majas adalah gaya bahasa agar kalimat menjadi lebih hidup dalam hikayat, yaitu majas yang sering digunakan yaitu majas mil, antonomasia, dan hiperbola. Antonomasia merupakan majas yang menyebutkan suatu hal secara tidak langsung, namun dengan menggunakan para sifat pada objek. 5. Hiperbola, yaitu majas yang digunakan untuk melebihi suatu hal dari kenyataan yang sesungguhnya, menjadi pembaca akan menjadi ada yang mundur berlebihan pada kalimat dengan majas hiperbola. 5. Smil adalah majas pertautan yang membandingkan dua hal yang berbeda, tapi dianggap mengandung segi yang dengan kata bagi-bagian dan dengan smil. 7. Metafora adalah majas yang digunakan untuk membuka hal secara langsung dalam bentuk berbandingan analogis. 8. Personifikasi, yaitu majas yang menggambar benda mati, benda tidak bernyawa yang seakan menjadi sifat seperti manusia.